koran bekas kayak gini sebenarnya sayang banget ya kalau dibuang pemirsa. Padahal harusnya bisa jadi sesuatu yang berharga nih. Ya udah deh, daripada bingung kita cari tahu aja yuk. Nah pemirsa, ini saya sudah sampai di tempat pengrajin koran bekas. Koran bekas yang tadinya cuma dibuang, sekarang bisa disulap menjadi pundi-pundi rupiah. Nah, sekarang saya pengen tanya-tanya ke orang yang pengrajin koran ini pemirsa. Makanya ikutin saya ya. Siang Bu, permisi. Saya Bre Bu. Waduh, ini lagi megang apa nih Bu? Biasa, saya tuh lagi mau nganyam dari kertas koran. Oh. Ini kertas yang dibawa masnya ini. Ini bisa jadi kerajinan kayak gini Bu? Bisa. Waduh, wah menarik sekali nih Bu. Iya, Ini saya pengen tanya lebih dalam lagi nih Bu. Saya boleh masuk ke dalam nggak Bu? Oh, iya, boleh ya? silakan. Oke deh. Ini ya Bu ya tempat workshopnya ya Bu ya? Betul Mas. Ini sekaligus rumah ya berarti ya Bu ya? Iya benar-benar Wah, Mas. ini banyak sekali nih Bu ya. Ada rumah-rumah, ada ini ada keranjang-keranjang kecil. Waduh, Iya. ini luar biasa loh Bu. Ini kayak rotan nih Bu ya. Kok bisa sih Bu kayak gini Bu? Iya bisa ini Mas yang apa dari koran bekas bisa kelihatan jadi kayak rotan kayak begini. Ini Waduh. antara lain ini hantaran. ya? Iya. Nah Oh, terus iya. ini rumah adat Medan itu biasanya ada seserahan untuk orang-orang Oh. Medan. Nah ini terus ada figura. Terus ada tempat tisu dari apa namanya nih dibentuk rumah. Oh iya nih kayak ya. gini. Ini tempat tisu Bu? Iya, tempat Waduh, tisu. luar nih. biasa pemirsa. Tadi saya kira cuma hiasan doang nih Bu. Ternyata tempat tisu juga ya. Tisu bisa ada fungsinya. Wah luar biasa. Ya. Nah ini Bu ya, sebelum saya tanya-tanya pembuatannya nih Bu, ini saya pengen tanya dulu awalnya Ibu terinspirasi untuk bikin sesuatu dari koran tuh dari mana sih Bu? Terinspirasinya sih karena melihat limbah di sekitar rumah kan banyak kertas koran yang tidak digunakan lagi, hanya dijual juga nggak ada harganya. Nah daripada tidak berguna, coba saya buka-buka buku kerajinan. Memang saya sebenarnya suka akan kerajinan Dari buku-buku itu ya Bu dari ya? buku-buku. Saya lihat kok mudah, ternyata hanya dilinting-linting bisa jadi seperti kayak ini. gini. Sebagian dari kita menganggap koran bekas sebagai limbah yang tidak berguna. Namun dengan keterampilan dan kreativitas Mulyani, koran bekas bisa diubah menjadi kerajinan bernilai seni yang menarik. In circles, I'm trying to come in. It's my... Nah ini Bu waktu pertama kali bikin gini kan Bu, itu pasti ada perasaan aduh sukses nggak ya gitu kan. Ini Ibu gimana caranya meyakinkan diri kok ini akan sukses gitu Bu? Hanya ngikutin alur aja sih Mas. Jadi jangan berpatokan ini akan sukses atau enggak gitu, jalanin aja Mas. Nah pemirsa, setelah ini kita masih akan ngobrol dengan Ibu Mulyani, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pelangi Inspirasi. This is all the air. I'll do it without you. I'll do it. All you have to do is touch my hand, to show me you understand, and let something happen. Nah pemirsa, ini saya coba mau diajarin sama ibunya untuk bikin kerajinan dari koran nih ya. Now anytime my little world seems blue, I just have to look at you, and everything seems to be some kind of wonderful. Berbakat ibu saya Bu. Berbakat, ya. Hati-hati nanti saya menyaingi usaha ibu nih Bu. Gak takut Mas. Gak takut. Say, but the right words don't come my way. I only know when I'm in your embrace, and this world seems a better place, and something happens to me, and it's some kind of wonderful. Nah ini pemirsa ya, kalau tadi prosesnya kan dianyam-anyam, dililit-lilit, dibundir-bunderin, nanti akhirnya jadi kayak gini, terus nanti dipotong, nanti jadinya begini. Nah ini tinggal di pelitur, di furnish ya. Iya.
Dengan memanfaatkan sudut-sudut kecil di rumahnya yang beralamat di Jalan Minangkabau Dalam, Jakarta Selatan inilah, setiap harinya Mulyani beserta para ibu rumah tangga di lingkungannya memproduksi beragam jenis kerajinan dari limbah koran bekas. Hasilnya tempat tisu, vas bunga, alas gelas, ornamen rumah adat, miniatur sepeda hingga miniatur Monas. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp400.000. Dari yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi luar biasa. Nah, pemirsa, kembali lagi di Pelangi Inspirasi dan saya masih bersama dengan Ibu Mulyani. Kita lanjut ngobrol ya Bu ya. Nah, ini saya dengar-dengar Bu, saya pernah dengar Ibu tadinya kerja di sebuah perusahaan, terus akhirnya Ibu keluar terus bikin usaha. Itu kenapa sih Bu kok berani gitu? Ini Mas, saya kerja udah cukup lama gitu loh. Kok nggak ada sesuatu yang bisa berbagi dengan orang sekitar saya gitu. Ternyata kejenuhan juga udah sampai puncaknya, kerja bosen kayak begitu. Makanya saya udah lebih baik mundurin diri. Nah, saya belajar karena memang dari kecil kan tadi saya udah bilang senang dengan kerajinan, macam-macam kerajinan. Makanya saya belajar ngelihat ada di rumah ada koran banyak, apalagi yang bisa saya perbuat gitu ya. Udah dari situ saya coba bikin produk. Nah, teman-teman pada lihat, nah itulah akhirnya jadilah seperti sekarang ini gitu. Betul sekali. Nah, tadi ngomongin soal berbagi sama yang lain Ibu. Ini memang Ibu sudah berbagi sama siapa aja Bu? Dan dalam bentuk apa Bu? Ya kebetulan berjalannya waktu saya usaha ini, saya nggak mau cuma sendiri yang bisa. Saya kepengen orang lain juga bisa seperti yang saya lakukan. Nah, saya kebetulan juga punya rumah baca di daerah Keranggan itu. Membina anak-anak duafa, anak SD itu. Makanya saya coba ajarkan untuk membuat kerajinan seperti ini yang sebenarnya memang mudah bagi anak-anak. Nah, satu lagi yang sekarang lagi saya geluti di daerah Cipinang. Anak-anak jalanan. Waduh, luar biasa Ibu ya. Jadi gak cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu kan sekarang kalau saya lihat nih usahanya udah cukup sukses ya Bu ya. Dibilang sukses ya Bu ya. Nih Ibu ada nggak cita-cita atau harapan ke depan nih? Kira-kira mau dibawa kemana nih usahanya nih? Saya kepengen membuat sekolah kerajinan, apapun itu kerajinan gitu. Jadi sekolah itu berbentuk subsidi silang Mas. Jadi ada yang berbayar, satu sisi uangnya untuk yang nggak mampu, nggak punya. Dari situ, mudah-mudahan aja Mas, doain aja. Amin Bu, pasti saya doain lah Bu ya. Nah Ibu, ini untuk pemirsa di rumah nih pasti ada yang pengen sukses kayak Ibu nih kan. Ini punya pesan-pesan nggak Bu buat pemirsa di rumah? Kalau pesan ya, kalau mengerjakan sesuatu jangan tanggung-tanggung Mas. Harus tetap fokus dan ikhlas lakukan gitu. Pasti punya sesuatu. Berkat inspirasi dari Mulyani, koran bekas berhasil disulap menjadi aneka kerajinan cantik yang memiliki nilai jual tinggi. Tidaklah heran bila pangsa pasar produk kerajinan daur ulang koran bekas hingga mencakup beberapa provinsi di Indonesia. Koran bekas telah menjadi mesin uang bagi Mulyani. Nah pemirsa, inovasi memang bisa datang dari mana saja. Dan memang di tangan-tangan orang kreatif inilah sesuatu yang tadinya hanya limbah bisa disulap menjadi sesuatu yang bernilai jual. Seperti Ibu Sunarni yang sudah berhasil mengubah limbah plastik menjadi kerajinan yang bernilai tinggi. Dan juga Ibu Mulyani yang sudah bisa mengubah koran bekas menjadi kerajinan-kerajinan yang luar biasa unik. Nah pemirsa, kalau misalnya Anda ingin ke rumah Ibu Mulyani nih ya, gampang sekali, Anda tinggal ke alamat yang di bawah ini. Dan kalau misalnya Anda memiliki kritik atau saran mengenai acara Pelangi Inspirasi, Anda juga bisa menyampaikannya ke kami melalui kontak di bawah ini. Bu, terima kasih ya Bu sudah kesini. Saya kesini udah mengganggu Ibu nih ya Bu ya, dan saya sangat terinspirasi sama kisah-kisah Ibu nih Bu.
Nah pemirsa, jangan lupa untuk tetap saksikan Pelangi Inspirasi. Saya Bre, sampai jumpa.